Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahasa, salam budaya. Selamat datang di podcast kami bertiga. Sebelumnya, perkenalkan, saya Halimatus Sadiah dengan NIM 018 sebagai host dengan kedua narasumber saya. Saya Lutfia Imrohatin Muspira dengan NIM 044. Dan saya Farisa Rizky Ramadhani dengan NIM 033. Ya, di sini kami bertiga akan membahas lebih dalam mengenai unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik dari cerpen karya penulis terkenal yaitu Asma Nadia yang berjudul Sepotong Cinta Dalam Diam. Wah, berbicara mengenai mencintai dalam diam nih, pasti bakal seru. Nah, sebelum masuk dalam pembahasan materi, saya akan bertanya dulu kepada kedua narasumber. Yang pertama, Vivi. Apakah pernah seorang Vivi pernah mengalami mencintai seseorang dalam diam, dan apa yang kamu rasakan saat itu dan bagaimana cara kamu bisa melewati hari-hari itu? Gimana sih tanggapannya? Ya, pastinya kalau aku pernah nih, Halimatus. Kalau ditanya rasanya seperti apa, saya kira semua pasti tahu ya, rasanya itu sangat tidak enak. Pasti tersiksa banget gitu. Kalau diibaratkan nih, seperti orang yang diet. Pengen makan gorengan, pengen minum minuman manis, tapi nggak bisa. Jadi bisanya itu hanya mandang fotonya aja atau hanya bisa lihat wujudnya aja gitu. Sampai bahkan tuh jadi terbayang-bayang gitu kan ya. Pengen banget ngungkapin kalau aku mencintai kamu, tapi nggak bisa gitu. Karena ya banyak faktor. Seperti nggak punya keberanian atau mungkin takut dianya ini malah menjauh dari kita. Akhirnya ya yang paling aman ya mencintai dalam diam tadi, walaupun sakit banget sih, tersiksa banget gitu. Wah, gitu nih pengalaman dari narasumber pertama. Gimana nih tanggapan Farisa mengenai mencintai seseorang dalam diam, dan apa yang bakalan Farisa lakuin kalau berada di dalam fase tersebut? Silahkan Farisa. Baik, untuk saya pribadi, saya pernah mengalaminya dulu waktu kelas 1 atau 2 SMP. Saya pernah menyukai seseorang, tetangga saya, mas-mas tetangga saya. Saya tidak kenal namanya, karena rumahnya berselisih 1-2 blok. Makanya saya tidak tahu, tapi saya tahu kalau dia itu sering lewat di depan rumah untuk berangkat sekolah, pulang sekolah, atau pergi bersama ibunya. Suatu saat saya pernah terbesit, kalau bagaimana kalau saya bertanya, berkenalan, atau menanyakan apapun yang sekiranya bisa membuat kita lebih dekat. Tapi karena saya nyalinya kecil ya, nyali saya ciut, jadi saya berdiam diri saja, menahan semuanya sampai perasaan itu hilang dengan sendirinya. Gitu. Wah, pasti semuanya pernah mengalami mencintai dalam diam itu. Nah, kita masuk dalam pembahasan materi saja ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang tema. Apa sih yang kita pikirkan dalam membaca cerpen tadi, temanya tuh apa gitu. Kita pertama bertanya kepada narasumber pertama, yaitu Vivi, bagaimana sih tanggapan kamu mengenai tema dalam cerpen yang kita bahas tadi? Oke, ya, terima kasih. Kalau sebelum kita bahas ke temanya dulu nih dia, saya pengen kasih sedikit sinopsis ya mengenai cerpen Sepotong Dalam Diam karyanya Asma Nadia ini. Jadi cerpen ini itu menceritakan tentang seorang laki-laki tanpa nama yang mencintai perempuan tanpa nama juga secara diam-diam selama 18 tahun. Tuh. Pada akhirnya di tahun
ke-18 ini, si laki-laki memberanikan diri untuk mengirimkan surat kepada si perempuan melalui Pak Pos. Walaupun alamat yang dituju ini benar, tetapi surat tersebut itu tidak sampai ke si perempuan, melainkan diterima oleh orang lain. Di sini ada 4 orang mahasiswi ceritanya seperti itu. Kemudian untuk temanya ini mengenai rahasia percintaan. Seperti yang baru saja saya sampaikan, ada 4 orang gadis yang membaca sebuah surat yang suratnya itu mengisikan tentang curahan hati seorang laki-laki tanpa nama ini selama bertahun-tahun yang ditujukan kepada wanita tanpa nama. Gitu, Galimatus. Wah, memang ya. Ya udah, kita berlanjut pada Farisa. Bagaimana tanggapan kamu mengenai tema dalam cerpen Asma Nadia ini? Baik, Silakan Farisa. sebelum saya menambahkan dari Lutfiah ya, saya mau memberitahu tentang apa sih unsur intrinsik dan ekstrinsik itu. Unsur intrinsik itu berasal dari dalam cerpen yang kita baca, yaitu Sepotong Cinta Dalam Diam. Dan unsur intrinsik ini bisa dilihat dengan mata kita, bisa dilihat oleh penglihatan kita. Kita bisa melihat apa saja temanya, amanat yang terkandung, alurnya bagaimana, plotnya bagaimana, lalu watak dari para tokoh, latar atau setting, kemudian ada gaya bahasa dan sudut pandang. Untuk unsur ekstrinsiknya, seperti yang kita tahu, berasal dari luar cerpen tersebut. Dia bisa dari latar belakang si pengarang, latar belakang masyarakat, dan nilai-nilai yang terkandung, nilai-nilai norma, agama, budaya, dan lain sebagainya. Oke, saya akan menambahkan ya. Menurut saya selain tema dari Mbak Lutfiah tadi, yaitu rahasia percintaan, saya juga merasa bahwa cerpen ini memiliki tema tentang kehidupan sehari-hari. Bisa dilihat kan, waktu kutipan ketika Pak Pos mengirimkan sebuah bingkisan, sebuah paket untuk si penerima, meskipun kelihatannya alamatnya sepertinya salah ya. Seperti kita sekarang ini, orang-orang memesan paket, biasanya Pak Pos atau Pak Paket, Mas Paket datang. Seperti itu saja. Oke, baiklah. Kedua jawaban tadi tuh memang sangat bagus ya buat tema yang kita bahas dalam cerpen ini. Nah, selanjutnya kita kembali pada materi yang kedua, yaitu tokoh dan penokohan dalam cerpen yang berjudul Sepotong Cinta Dalam Diam ini. Nah, kita bertanya pada narasumber yang pertama, yaitu Lutfiah. Bagaimana tanggapan kamu mengenai tokoh dan penokohan dalam cerpen yang kita bahas? Silakan. Ya, 15. Kalau untuk tokohnya sendiri, di sini tuh ada D, kemudian ada Andra, kemudian ada Ita, ada Ani, ada Pak Pos, dan tentunya ada lelaki tanpa nama itu. Kemudian untuk karakter tokohnya, si D ini orangnya ini mempunyai rasa penasaran yang sangat tinggi, dan juga dia itu ramah gitu. Tapi di sisi tidak baiknya, si D ini tidak amanah dan juga tidak sabaran dia. Kemudian untuk sosok Andra, dia ini gesit dan gesit atau cekatan gitu. Kemudian Ita, di sini Ita itu mempunyai watak yang tegas dan juga bijaksana. Nah, kalau Ani nih, dia ini mudah banget ke bawah suasana, atau kalau istilah sekarang itu baperan gitu. Kemudian kalau Pak Pos dia ini orangnya sabar dan juga sederhana. Nah, lelaki si tanpa nama ini pekerja keras, kemudian dia ini
memiliki tekad yang kuat, tidak mudah putus asa, dan juga membuat orang penasaran akan sosoknya seperti itu. Oke, kita lanjut ya pada materi yang kedua. Apa Farisa mau menambahi jawaban dari Lutfia? Untuk saya sendiri tambahannya tidak ada ya. Kurang lebih tokoh dan penokohannya itu nyaris sama. Seperti apa yang dijelaskan oleh Lutfiah tadi. Oke, baiklah kita lanjut pada materi yang ketiga, yaitu alur. Apa sih alur yang digunakan dalam cerpen yang kita bahas ini? Gimana tanggapan dari Lutfia? Oke, alur ya. Kalau menurut saya di cerpen ini itu menggunakan alur maju. Hal ini itu dikarenakan mulai dari mencintai dalam diam selama di tahun pertama sampai tahun ke-18. Selain itu, mulai dari si tokoh dia ini yang menerima bingkisan yang salah alamat gitu ya, kesasar dari Pak Pos sampai tokoh dia ini, dan ketiga temannya itu membuka isi bingkisan tersebut. Seperti itu dia, Halimatus. Oke, terima kasih jawabannya Lutfia. Bagaimana Farisa mengenai alur dalam cerpen ini? Bagaimana tanggapan dari Farisa? Saya sendiri setuju dengan pernyataan Lutfia tadi, yaitu memiliki alur maju. Karena menceritakan bagaimana seorang gadis yang bernama D ini menerima paket dari seseorang tanpa nama, namun memiliki alamat yang cocok itu tadi, seperti yang dijelaskan Lutfia. Kemudian dilanjutkan dengan bagaimana sih isi dari paket tersebut, dan itu membuat pertanyaan di benak D, dan akhirnya mereka semua membuat keputusan untuk tidak membuka paket tersebut sampai 3 hari lamanya. 3 hari lamanya, 3 hari ke depan itu berarti sudah menunjukkan bahwa alurnya maju ya. Kemudian, tetapi si D ini malah tidak sabar dan buru-buru membukanya. Sampai akhirnya semua teman-temannya juga ikut membaca isi dari bingkisan tersebut, yaitu berupa surat dan ada beberapa kado semacam Al-Quran dan mukena gitu. Itu saja dari saya. Baik, terima kasih ya Farisa atas jawabannya yang sangat memang benaran ya. Ini menurut saya alurnya, setelah saya membaca cerpen ini, alurnya memang alur maju yang digunakan dalam cerpen ini. Nah, yang keempat, materinya yaitu latar. Nah, di mana latar itu dibagi 3, yaitu ada latar tempat, waktu, dan suasana. Nah, di sini saya mau mendengar jawaban dari narasumber pertama saya, itu Lutfia. Bagaimana tanggapan kamu mengenai latar ketiga dari cerpen yang kita bahas? Silakan. Iya, benar sekali, Halimatus. Kalau latar itu terdiri dari 3 ya, ada latar tempat, latar waktu, dan juga latar suasana. Nah, untuk latar tempatnya sendiri itu ada 4 di sini. Yang pertama di rumahnya si tokoh D, kemudian di ruang televisi, kemudian yang ketiga itu di kosan si tokoh D ini, dan yang terakhir di kamar si tokoh D. Kemudian kalau untuk latar waktu, cerpen Sepotong Cinta Dalam Diam ini mengambil latar waktu di pagi hari, sedangkan latar suasananya kebersamaan dan juga mengharukan, seperti itu. Oke, terima kasih Lutfia. Bagaimana nih tanggapan dari Farisa mengenai latar tempat, waktu, dan suasana dalam cerpen ini? Baik, saya mungkin akan menambahkan sedikit ya. Benar bahwa latar tempatnya berada di rumah D, ruang televisi,
kosannya D dan kamarnya D itu tadi. Kalau di rumah D itu terbukti dalam penggalan paragraf yang sebentar. Nah, dia tidak menyalahkan si tukang pos yang tanpa ragu menyodorkan sebuah bingkisan dengan sepucuk surat menempel di atasnya ke rumah D. Tuh. Kemudian, untuk latar tempat di ruang televisi. Terdapat pada paragraf ini. Masih dengan segudang rasa penasaran, D membawa langkahnya masuk ke dalam rumah sambil menenteng paket dari Pak Pos barusan. Lalu gadis berusia 23 tahun itu menjatuhkan paket di tangannya ke sofa, tempat 3 gadis lainnya sedang asyik menonton TV. Berarti di ruang televisi ya. Kemudian untuk di kosan D ini terbukti dari bagaimana si penulis menuliskan bahwa ketiga teman D ini merupakan teman satu kosannya. Dan yang terakhir, kamar D yang dapat dilihat dalam paragraf awal-awal ya, sebuah bingkisan dan sepucuk surat tergeletak di bibir ranjang. D memandangnya dengan keingintahuan yang besar. Nah, ranjang itu kan ranjang tempat tidur kan berada di kamar toh. Sehingga latar yang ada yaitu di kamar. Mohon maaf ya. Kemudian untuk latar waktu benar di pagi hari, ya ini dibuktikan dalam paragraf. Maksud saya paket kesasar. Maksud saya kalimat paket kesasar kalau boleh disebut D demikian. Untuk latar sosialnya saya sama kebersamaan yaitu menunjukkan kebersamaan dari keempat mahasiswi ini, keempat gadis ini, dan mengharukan ketika D dan teman-temannya membaca surat dari lelaki yang tidak diketahui namanya itu tadi. Begitu. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya, Farisa. Oke, baiklah. Kita beralih pada kembali pada unsur intrinsik yang kita bahas, yaitu sudut pandang. Nah, bagaimana nih sudut pandang dari cerpen ini? Tanggapan dari Lutfia bagaimana? Oke, Halimatus. Jadi dalam cerita pendek ini, sudut pandang yang digunakan itu orang pertama sebagai pelaku utama. Tetapi di cerita ini, orang pertama sebagai pelaku utama ini penasaran dengan pelaku sampingan yang selalu muncul di setiap kejadian. Jadi orang pertama sebagai pelaku utama dibuat penasaran dengan datangnya sebuah bingkisan paket tanpa nama itu. Seperti itu, Halimatus. Oke, wah, bakal lebih seru nih kalau kita mendengarkan jawaban dari Farisa. Bagaimana Farisa, tanggapan kamu mengenai sudut pandang dari cerpen ini? Silakan Farisa. Baik, malah kalau menurut saya ini sudut pandangnya itu sudut pandang orang ketiga ya. Karena si pengarang menceritakan tentang tokoh D ini, bagaimana dia menerima paket sampai paket itu dibuka. Tetapi saya juga beranggapan bahwa ini juga memiliki sudut pandang utama. Tapi sudut pandang pertama ini ada pada surat yang tertera di dalam cerpen tersebut, yaitu ditunjukkan ketika ada tahun ketiga, lalu sebentar, saya cek. Nah, sudut pandang orang pertama di sini saya anggap itu dimiliki oleh si lelaki tanpa nama itu. Di sini saya akan menjelaskannya, yaitu Jakarta tahun ketiga. Perempuan, hari-hariku adalah penantian. Nah, itu termasuk sudut pandang orang pertama. Tetapi kalau untuk
cerita dari D sendiri itu pengarang yang ceritakannya begitu. Oke, ternyata jawaban dari keduanya ini agak berbeda sedikit ya. Nah, selanjutnya kita membahas mengenai gaya bahasa. Nah, gaya bahasa ini adalah pemanfaatan atas kekayaan bahasa seseorang dalam bertutur atau menulis. Lebih khusus adalah pemakaian ragam bahasa tertentu untuk memperoleh efek tertentu. Nah, kita akan membahas lebih lanjut mengenai gaya bahasa dalam cerpen karya Semanadia ini. Bagaimana tanggapan dari narasumber yang pertama, yaitu Lutfia. Bagaimana tanggapannya? Silakan, Lutfia. Baik, pada cerpen ini menurut saya itu menggunakan gaya bahasa atau yang lebih dikenal dengan majas gitu ya, yaitu majas asosiasi atau simile gitu. Nah, apa sih majas asosiasi atau simile ini? Asosiasi ini adalah gaya bahasa perbandingan dengan membandingkan sesuatu dengan keadaan yang lain yang sesuai dengan gambaran atau keadaan sifatnya gitu. Kalimatus. Oke, terima kasih Lutfia atas jawabannya. Yang selanjutnya, bagaimana nih tanggapan Farisa mengenai gaya bahasa dalam cerpen tadi? Apakah berbeda dengan dari pendapat Lutfia? Silakan Farisa. Untuk saya sendiri tidak berbeda ya, tetapi saya mau menambahkan sedikit. Seperti yang disebutkan tadi, terdapat dua majas ya, majas asosiasi dan simile. Nah, kedua majas ini nyaris sama. Nah, untuk asosiasi sendiri itu gaya bahasa yang menempatkan dua hal yang sebenarnya itu berbeda, namun dianggap memiliki kesamaan tersendiri. Biasanya ciri khasnya itu dapat ditemukan dalam kata keterangan perbandingan seperti laksana, bagaikan. Untuk simile sendiri itu juga hampir mirip majas perumpamaan. Biasanya digunakan untuk menggambarkan suatu keadaan dengan mengkomparasikannya pada suatu hal lainnya. Biasanya menggunakan kata seperti, ibarat, bak, laksana, dan serupa. Terbukti dalam kutipan cerpen tersebut. Bentar. Nah, tak jarang aku merasa seperti kapal kecil yang berjalan tanpa ras bintang. Nah, penggunaan kata seperti itu sudah menggambarkan kedua majas ini. Seperti itu. Oke, terima kasih jawaban dari Farisa. Selanjutnya nih, yang terakhir dalam unsur intrinsik yaitu amanat atau pesan yang terkandung dalam cerpen. Nah, bagaimana tanggapan dari Livia mengenai amanat yang harus kita sampaikan kepada pembaca? Silakan, Livia. Baik, dari cerpen Sepotong Cinta Dalam Diam ini banyak sekali pesan moral yang bisa kita ambil gitu ya. Yang pertama itu cerpen ini mengajarkan kita sebuah arti kepercayaan. Jika seseorang telah memberikan sebuah kepercayaan kepada kita, maka kita harus menjaga amanah orang tersebut. Jangan sampai kita ini melanggarnya bahkan menyakiti hatinya. Kemudian yang kedua, kalau menurut saya dari cerpen Sepotong Cinta Dalam Diam ini mengajarkan kepada kita bahwa ada 3 hal yang wajib diterapkan dalam kehidupan manusia. Nah, apa sih ketiga hal itu? Yang pertama, ada kerja keras. Yang kedua, usaha. Dan yang ketiga, yaitu sabar. Nah, itulah yang dinamakan sebagai prinsip kehidupan manusia. Seperti itu, Halimah. Oke, terima kasih jawabannya, Lutfia. Nah, bagaimana nih tanggapan mengenai amanat nih dari Farisa? Silakan Farisa. Saya pribadi cukup setuju ya dengan pendapat dari Lutfia. Saya juga ingin menambahkan lagi bahwa cerpen ini memiliki pesan moral, yaitu
sebagai orang yang berpendidikan, kita kan harus menjaga etika. Nah, kita juga tidak diperbolehkan untuk membuka atau melihat tanpa izin orang lain barang atau sesuatu yang bukan hak atau milik kita. Misalnya nih, kalau kita ingin tahu bagaimana sih permasalahan keluarga dari si A, kita kan tidak boleh tiba-tiba, gimana keluargamu? Apa ada masalah atau tidak? Kan itu kan privasi orang tersebut. Nah, kita tidak boleh melakukan hal seperti itu. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih kepada kedua narasumber saya yang telah membahas dalam mengenai cerpen karya Asmanadia ini yang berjudul Sepotong Cerita Dalam Liang. Nah, materi yang kedua kita akan membahas mengenai unsur ekstrinsik dalam cerpen ini. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai latar belakang dari penulis yaitu Asmanadia. Nah, kita akan mengulas lebih lanjut mengenai biodata dari Asmanadia. Yang pertama saya persilakan untuk Lutfia dulu. Silakan Lutfia. Iya, ngomongin penulis Asmanadia nih, siapa sih yang nggak tahu beliau gitu ya? Siapa yang nggak kenal beliau? Beliau ini seorang penulis novel dan juga cerpen di Indonesia yang sangat terkenal gitu ya. Asmarani Rosalba, itu nama asli dari Asmanadia ini. Sedangkan Asmanadia ini adalah nama penanya, gitu Halimatus. Kemudian beliau ini lahir di Jakarta pada tanggal 26 Maret 1972. Beliau selain dikenal sebagai penulis novel dan juga cerpen, beliau ini juga pendiri Forum Lingkar Pena dan juga manajer dari Asmanadia Publishing House. Nah, banyak sekali novel-novel beliau ini yang difilmkan gitu, seperti Assalamualaikum Beijing, kemudian Surga yang Tak Dirindukan, Hijab Traveler, dan masih banyak lagi yang sangat-sangat terkenal gitu. Baik, terima kasih jawabannya dari Lutfia. Selanjutnya kita akan membahas mengenai nilai moral yang terkandung dalam cerpen ini. Yang pertama yaitu nilai pendidikan, nilai budaya, dan nilai agama. Nah, dan saya akan mau bertanya mengenai nilai-nilai tersebut kepada narasumber kedua saya yaitu Farisa. Silakan Farisa, bagaimana tanggapan kamu mengenai nilai-nilai moral yang ada dalam cerpen ini? Untuk pertama tadi nilai pendidikan ya, hampir mirip ya dengan amanat yang saya sebutkan tadi, bahwa kita sebagai orang yang berpendidikan, lagi pula di dalam cerita tersebut ditunjukkan bahwa keempat gadis ini adalah seorang mahasiswi kan, yang otomatis mereka melalui berbagai tahap pendidikan dari kita kanak-kanak, SD, SMP, SMA, dan sampai mereka ada di bangku perkuliahan. Nah, sebagai seorang yang berpendidikan itu tadi, kita harus menjaga etika dan juga menjaga privasi orang lain, gitu. Kemudian yang kedua, nilai moral. Benar, nilai moral. Ya, nilai moral. Baik, mohon maaf suara sepeda motor. Untuk nilai moralnya, saya sendiri berpikir bahwa kita harus menjadi orang yang sopan, tidak gegabah dalam mengambil keputusan, kemudian menjadi orang yang sabar, seperti yang ditunjukkan dari si lelaki pengirim bingkisan tersebut. Kemudian yang terakhir nilai agama, benar? Nilai agama, benar. Untuk nilai agama sendiri, saya beranggapan bahwa kita harus mencintai karena Allah. Kalau kita mencintai dalam artian nafsu, itu pasti kan akan berbeda. Kita harus mencintai karena Allah, karena kita juga kalau menyukai seseorang ya, sebagai seorang muslim, kita kenanya itu berdoa, kita menuliskan, kita harus
menyertakan nama orang yang kita sukai. Siapa tahu kalau itu jodoh, dekatkanlah. Jika itu jauh, maka berilah dia jodoh yang terbaik gitu. Oh ya, saya juga ingin menambahkan tentang latar belakang dari masyarakat sendiri. Bagaimana kehidupan di masyarakat mengenai cinta-cintaan inilah. Boleh ya? Ya. Baik. Di zaman sekarang kan banyak ya cerita-cerita kayak orang suka sama orang lain, cinta-cintaan lah. Banyak orang yang berpacaran dan sedikit-sedikit jadian, sedikit-sedikit putus begitu. Dari sana akhirnya sebuah cinta itu terkesan seperti sebuah mainan ya, dibuat-buat untuk formalitas atau apalah itu, pokoknya cuma nama, label doang gitu. Nah, itu biasanya dilakukan oleh generasi muda kan saat ini. Kalau tidak ganteng atau tidak cantik, tidak kaya atau tidak good looking itu sudah lewat gitu. Kalau sebaliknya, jika ganteng, cantik, good looking, kaya raya pula, dia pasti akan diserbu, dikejar sampai dapat. Jadi, untuk apa sih cinta itu? Kalau melihat cinta dengan cara menganalisis fisik dan materi seperti itu. Seharusnya kan cinta memiliki perasaan yang tulus tanpa melihat ganteng atau tidak, cantik atau tidak. Dan orang bilang cinta itu hati yang berbicara, ya kan? Sehingga penulis mengungkapkannya dalam cerpen berjudul ini tadi, Sepotong Cinta Dalam Diam. Di sini kita disuguhkan tentang perasaan seorang lelaki yang bersungguh-sungguh dalam mencintai seseorang, bahkan ia tidak gembar-gembor dan malah menuliskannya dalam secari kertas secara diam, jadi hanya dia yang Allah yang tahu. Sehingga lelaki ini benar-benar menjaga perasaannya bahkan sampai bertahun-tahun lamanya. Begitu. Ya, wah ini memang benar-benar pengalaman yang luar biasa. Setelah mendengarkan pembicaraan dari kedua narasumber saya ini, nah mengenai mencintai dalam diam, saya juga ingin berbicara ya. Menurut saya dalam cerpen ini memang benar-benar laki-laki yang benar-benar mencintai seorang perempuan yang sampai belasan tahun. Bayangkan belasan tahun dia cuma bisa diam dan diam. Cuman apa ya, menurut saya kalau saya pribadi saya nggak akan pernah melakukan hal itu, karena kalau dari anak-anak zaman sekarang nih, kalau udah mencintai dia kayak udah sudahlah 1 tahun 2 tahun berbeda lagi, sampai belasan tahun ini saya nggak kepikiran sama sekali, sampai belasan tahun udah cuman bisa melihat dari jarak jauh, cuman nggak bisa saling berkabar. Menurut saya nggak bisa berada di tahap itu ya. Saya mungkin udahlah kayak emang kalau memang sudah agak jodoh ya udah. Nah ini memang laki-laki yang benar-benar jarang sih ya berada di zaman saat ini. Mungkin laki-laki yang berada yang kayak sering saya temuin atau barangkali kedua narasumber saya temuin, mungkin gak sesetia laki-laki yang berada di cerita tersebut. Nah, menurut saya pengalaman dari kedua narasumber saya, yaitu Lutfia dan Farisa, ini memang benar-benar pengalaman yang luar biasa sih. Oke. Baiklah, teman-teman. Sampai di sini dulu podcast kami bertiga. Saya Halimatus Sadia sebagai host dalam podcast kali ini dan narasumber saya. Maaf, saya Lutfia Imratul Mespiro. Dan saya Farisa Rizky Ramadhani. Nah, kami mohon maaf jika bila ada salah dan dalam berucap. Terima kasih telah menyaksikan podcast kami bertiga sampai akhir. Semoga bisa menjadikan sebuah pengalaman buat kalian yang telah menonton podcast kami ini. Kami bertiga mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dadah, sampai jumpa teman-teman. Sampai jumpa, terima kasih. Sama-sama.